pemirsa Unitri TV, kembali lagi dengan saya Justina Lero. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial yang membawa bunga-bunga anggrek. Dan hari ini tentunya kita akan mengenal lebih banyak lagi tentang jenis-jenis bunga anggrek. Dan tamu spesial saya hari ini adalah Bapak Walter dan juga Mbak Viken. Dan seperti kalian lihat ya, baju dari Bapak Walter ini sangat berbunga-bunga seperti bunga-bunga yang ada di sini ya, bunga anggrek. Bagaimana sih bunga anggrek ini bisa tumbuh dengan berbagai jenis dan juga dikenal banyak orang? Untuk hari ini mari kita kenal lebih dekat lagi dengan bunga anggrek. Ya Bapak, bunga anggrek ini tentunya punya banyak sekali jenis ya di sini. Ya. Dari warna, dari daun, Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Walter Agustin, gitu ya. Sebenarnya hari ini kita tuh kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bukan karena tamunya kita, tapi di depan kita ini ada beberapa bunga-bunga anggrek yang menyapa pemirsa yang ada di sana, yang sangat cantik gitu ya. Baik, kalau bisa mungkin sebelum kita melihat lebih dekat tentang jenis anggrek ini, sebenarnya pada intinya saya ingin memperkenalkan gitu, kalau kenapa sih anggrek yang dipilih gitu ya. Kalau bisa dikatakan anggrek itu merupakan salah satu tanaman yang mungkin bisa dikatakan sudah dikomersilkan sangat berkembang gitu ya. Perkembangannya bukan secara vegetatif tapi generatif juga, jadi permainannya sudah mulai gen permainannya. Dan permintaan dari anggrek ini kita nggak ngomongin tingkat nasional aja nih, kita ngomongnya sudah tingkat global. Jadi seperti tingkat global, jadi yang di depan kita ini adalah beberapa jenis anggrek yang bisa dikatakan sudah sangat dikomersilkan di tingkat internasional dan sangat diakui. Itu warna-warnanya bisa lihat yang di sini gitu ya, cantik-cantik semuanya gitu. Jadi ini Mbak, nah ini saya ingin memperkenalkan ya, coba Mbaknya bisa angkat yang ini ya. Oke. Ini disebut dengan apa namanya, anggrek bulan. Bahasa ilmiahnya itu Phalaenopsis ya, Phalaenopsis. Nah, ini merupakan sudah perpaduan ini sudah melalui persilangan yang sudah beberapa generasi, dan satu generasi persilangan itu membutuhkan sekitar 4 tahun untuk menghasilkan bunga yang turun-temurun, jadi seperti itu ya. Ini ada dua jenis, Anda bisa ya, dua jenis. Ini anggrek bulan, ini juga anggrek bulan ya saya. Jadi Anda bisa bayangkan, satunya warna ungu, satunya warna kuning. Jadi ini merupakan satu sudah persilangannya itu sudah sangat luas, spektrumnya sudah sangat luas. Jadi bagaimana menghasilkan jenis-jenis anggrek ini, tujuan dari persilangan itu adalah menghasilkan tanaman yang baik kualitasnya dari berbagai macam perspektif ya, bisa dari ukuran bunga, warna bunga, tekstur bunga, garis bunga, cepat berkembangnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini baru satu tanaman saja gitu, seperti itu. Baik, ini anggrek bulan, sebutnya anggrek bulan. Kenapa dikatakan anggrek bulan, Mbak? Iya, kenapa tuh? Ya, karena ini bulat. Kayak bulan. Dan ketahanannya ini bunganya bisa sampai 2-3 bulan. Lama. Dan selama ini kita tahu anggrek itu kan tanaman bunga yang lainnya kan hanya sekitar 1 minggu gitu ya. Ini bisa sampai 3 bulan, maka dianggap anggrek bulan. Tapi kalau dikatakan bulan karena bentuknya bulat seperti bulan, makanya disebut dengan anggrek bulan. Nah, itu baru satu nih. Yang mana lagi? Bunga. Oh, yang mana sih? Yang warna merah coba. Oh, itu namanya anggrek cattleya. Ya, anggrek cattleya. Nggak apa-apa, oke gitu aja. Ya, baik. Anggrek cattleya ini bunganya adalah anggrek terbesar. Diameternya itu sebenarnya bisa sampai 25 cm. 25 cm dengan keharuman yang anggrek cattleya adalah salah satu anggrek yang memberikan keharuman yang khas gitu. Coba dicium. Coba cium. Wangi nggak kira-kira? Iya. Iya, wangi kan? Ya. Dan ini wangi ini tidak ditemukan untuk kebanyakan jenis anggrek yang lain. Coba dicium yang lainnya itu pasti tidak ada wanginya. Oke. Ya, itu juga coba yang warna biru, Mbak. Yang warna ungu, coba dilihat ya. Ya, jadi ini adalah dua warna yang berbeda gitu. Ya, cattleya. Bunganya itu lebih besar dibandingkan anggrek-anggrek yang lain. Ini
warna agak kuning-kuning, yang ini warna ungu gitu ya. Dan wangi, biasanya wangi semuanya. Ya, ada spesies wangi-wangi sedikit gitu ya. 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 Ini biasanya kalau ini wanginya lebih enak daripada yang oh ya, itu relatif. Saya kalau dicium juga wanginya lebih enak dibandingkan yang ini. Seperti itu. Ya, gitu. Terus saya memperkenalkan lagi yang merupakan anggrek ciri khas Indonesia. Oh, ada. Ya, coba dah. Coba ini yang warna ya bulat, yang sudah mekar aja, ya. Ini namanya anggrek dendrobium. Nah, yang ini bunga tipe bulat. Nah, sedangkan yang ini dendrobium dari tipe bunga melintir. Nah, iya, pelintir-pelintirannya ini perbedaannya gitu. Ya. Ini disebut dengan anggrek dendrobium tipe yang melintir, dan ini merupakan ciri khas dari Indonesia. Ini asalnya dari dendrobium dari Papua. Namanya dendrobium lasianthera, yang merupakan jenis anggrek spesies yang sangat terkenal. Gitu ya. Itu loh Pak, tadi pas lihat awal saya kira ini kering atau apa, ternyata Bukan. modelnya jenisnya tuh. Iya, jenisnya ini memang tipe-tipe keriting ya. Harganya akan lebih mahal ya. Kalau yang ini mungkin kisaran antara 35 sampai 70 ribu rupiah. Yang ini bisa harganya 200 sampai 500 ribu rupiah. Iya. Biasanya kalau ini kan cewek itu, kalau ke salon keritingnya agak mahal, maka itu yang bikin buat mahal gitu. Kalau ini kan nggak perlu ke salon, jadi nggak perlu keriting lagi gitu ya. Jadi yang keriting itu khas dari Papua. Makanya kalau kita lihat mungkin mereka menyesuaikan dengan lingkungan yang sekitar ya, dan kebanyakan daerah timur menyesuaikan dengan rambutnya orang timur. Keriting, anggreknya juga keriting, jadi seperti itu. Jadi ya gitu. Dan harganya lebih mahal. Anggrek dari Papua, dari daerah timur, Ambon, terus daerah Ambon, daerah Papua, sebagian Sulawesi, itu anggreknya keriting-keriting, itu harganya lebih bagus. Bahkan ada yang harganya kalau sudah teman saya jual tuh bahkan sampai harganya 25 juta ya. Kalau dia ini 25 juta gitu. Itu khusus anggrek dari timur. Makanya kita berbangga itu ya punya anggrek keriting. Dan anggrek ini adalah spesies dari Papua yang dimana persilangannya sudah banyak. Ya, gitu. Nah, disilang akhirnya jadi persilangan yang banyak. Ini juga merupakan hasil persilangan dengan keriting. Nah, anggrek yang tipe bulat seperti ini disilang sama keriting, hasilnya semi-semi keriting bergelombang. Jadi seperti itu. Jadi itulah hasil persilangan yang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan itulah. Dan sekedar informasi, Indonesia itu menyimpan sekitar 20-25% plasma inti atau katakan plasma nutfah di dunia. Jadi Indonesia itu contoh ya, anggrek bulan ini indukan awalnya itu dari Indonesia. Kita itu menguasai sekitar 60% indukan spesies di Indonesia, yang berada di Indonesia. Jadi makanya banyak sekali breeder-breeder atau penyilang-penyerang dari negara-negara terutama Taiwan dan Thailand itu mengambil indukannya dari Indonesia. Mereka bisa mengembangkan lebih bagus. Nah, sekarang kita ini sedang mengembangkan untuk mencari hasil silangan-silangan yang sangat baik, karena semua indukan itu dari Indonesia. Anggrek dendrobium juga ini sekitar 60% indukan spesiesnya berasal dari Indonesia. Jadi Indonesia memberikan peran penting perkembangan anggrek dunia pada intinya. Ya, nah ini Cattleya. Cattleya itu bukan gudangnya di Indonesia. Cattleya ini berasal dari spesies dari Amerika Latin. Jadi seperti Kolombia, Venezuela, Brazil yang merupakan mempunyai plasma nutfah yang untuk jenis Cattleya ini. Jadi mereka banyak tersebar di daerah Amerika Latin. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak, mungkin hanya 1 atau 2 spesies saja yang Cattleya yang berbunga besar. Ini kalau nggak salah spesies. Ya lumayan ada wangi-wanginya juga gitu ya. Berbunga gitu. Jadi anggrek-anggrek ini sudah, yang saya contohkan di sini adalah anggrek-anggrek sudah sangat berkembang
berkembang di dunia, jadi seperti itu. Jadi Pak, kalau misalnya kan di Indonesia nih, kita di Indonesia hutannya tropis nih Pak, Ya. tanahnya juga. Ya. Jadi kayak anggrek ini nggak semuanya bisa ada di Indonesia gitu. Sekitar 80% anggrek itu tumbuh di negara-negara tropis. Dia menuntut adanya lingkungan tropis yang lembab, dan itu di Indonesia. Ada juga beberapa anggrek yang subtropis, tapi jumlahnya mungkin sangat terbatas gitu ya. Ada beberapa spesies gitu seperti Paphiopedilum ataupun Cymbidium, itu memang sangat terbatas di daerah-daerah dingin. Jadi seperti itu, menuntut dari itu. Tapi 70% itu berada di daerah tropis. Seperti di Amerika Latin itu kan tropis, Indonesia tropis, dan Papua itu ya, Amerika Latin itu, Afrika itu yang tropis, pasti anggreknya akan banyak. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah media anggrek di sini bermacam-macam. Jadi ada anggrek yang tumbuhnya di tanah, ada anggrek yang tumbuhnya di batang kayu, di batang-batang kayu pohon. Ada juga beberapa anggrek itu yang bisa kedua-duanya atau bahkan di batu-batuan. Jadi gabungan, dia bisa tumbuh di kayu, bisa tumbuh di tanah, atau hanya bisa tumbuh di kayu ataupun tumbuh di tanah, dan juga beberapa ada di batu-batuan. Kok mungkin istilah kerennya itu apa ya? Epifit ya. Epifit itu yang berada, kalau mbaknya mungkin lihat di hutan ada anggrek-anggrek nempel di pohon gitu ya, itu sebut kita epifit. Tapi ada juga beberapa anggrek yang tumbuhnya itu di batu-batuan, itu kita sebutnya litofit. Sedangkan yang di tanah kita sebutnya itu namanya anggrek terestrial, yang berada di terestrial, jadi di tanah. Jadi gitu. Jadi anggrek ini yang saya bawa ini adalah anggrek yang tidak bisa tumbuh di tanah. Terus Mungkin litofit bisa. perawatannya sendiri. Perawatannya ya? Ada di pohon, di tanah, di Oh gitu. kayak misalnya kalau ditaruh di rumah, kan di dalam ruangan bisa tuh ya Pak? Kalau di dalam ruangan, saya sarankan harus ada sinar buatan. Sinar buatan mungkin dari lampu ataupun angin, jadi seperti itu. Jadi tetap harus mengikuti dengan lingkungan yang ada di luar, jadi seperti itu. Tapi pada intinya kalau anggrek itu yang dilihat sih bukan agroklimat. Agroklimat itu semacam lingkungannya harus cocok dulu. Jadi kalau di situ ada anggrek tumbuh, berarti dikatakan anggrek itu memang cocok di situ. Jadi yang pertama dibutuhkan dalam anggrek itu adalah sinar matahari. Semua tanaman pasti harus ada sinar mataharinya. Nah, sinar matahari tiap tanaman itu akan berbeda-beda. Contoh anggrek bulan ini dia membutuhkan sinar matahari yang hanya sekitar 50%. Sedangkan kalau Cattleya sama Dendrobium membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak, mungkin 70%. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau yang pertama itu dia matahari ya. Sinar matahari kita harus menyesuaikan. Menyesuaikannya bagaimana? Kita lihat dulu, kan banyak asal dari anggrek itu ditemukan di mana, kondisi di mana, tapi mungkin sekarang cari di YouTube pun atau di media sosial bagaimana cara merawat anggrek sudah banyak ya. Terus yang kedua itu angin. Ya, karena angin itu memang menunjang menunjang pertumbuhan dari anggrek gitu ya. Jadi secara kalau daerahnya tidak ada angin, biasanya pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Iya, angin. Langsung setelah itu sinar matahari. Yang ketiga penyiraman. Nah, penyiraman itu kita lihat dulu medianya. Kalau medianya ini kan dari arang ya, dari arang yang paling mudah. Kenapa kita cari arang? Ya karena itu mudah dan ada di Indonesia. Seperti itu. Kalau kita pakai arang sih nyiramnya, kalau di daerah, tergantung lihatnya, kalau di daerah panas gitu, di daerah kayak Surabaya, Jakarta, dia butuh kira-kira sih tiap hari harus disiram. Ya tapi kalau di daerah kayak Malang, Kota Batu, cukup. Saya biasanya nyiramnya sih kalau nggak ada hujan ya, itu 2 hari sekali udah cukup. Itu kita cari yang sederhana aja. Nah ada juga ini yang dari medianya dari moss. Nah, kalau moss ini kita nyiramnya hanya seminggu sekali. Nah, kan berbeda. Sebentar ya, saya lepas dulu. Nah, ini kan moss nih. Dia lebih lembab nyimpan air gitu ya. Kalau seminggu aman lah. Seminggu aman. Dan tapi nyiramnya memang harus jenuh. Iya, harus penuh, jenuh semuanya. Jadi nggak boleh siram-siram begini. Dia harus sampai ke bawah. Nggak boleh. Kalau yang ini juga nyiramnya harus sampai ke bawah juga.
Jadi seperti itu. Itu sebenarnya sih di Unitri sendiri beberapa pohon sudah saya tempeli anggrek. Iya, ada. Di mana aja nih? Di depan akademik itu ada beberapa anggrek yang memang asalnya dari hutan, saya tempel-tempel di situ. Itu maksudnya ya, jadi kan mudah. Sebenarnya melihara anggrek itu mudah. Gitu sih. Gitu ya. Ini kalau untuk anggreknya sendiri Pak, kebanyakan tuh yang memelihara anggrek tuh ibu-ibu kan atau bapak-bapak kah? Coba ditanya. Paling banyak itu cowok apa cewek ya? Terkadang itu ada kedua-duanya biasa datang. Terkadang juga lebih dominan itu ibu-ibu sih. Kalau anak muda sendiri nih, suka nggak sih melihara anggrek? Sejauh ini yang Mbak tahu gitu. Untuk anak muda sendiri jarang ya, lebih ke ini kan tempatnya di wisata edukasi kan. Jadi lebih ke anak SD, anak TK yang biasa bermain di situ. Ya, pengenalan untuk mereka. Tapi kalau untuk pebisnis anggrek paling banyak cowok. Karena duit. Ya, yang melihara anggrek kebanyakan cewek. Karena ibu-ibu rumah tangga sukanya nyiram-nyiram ada bunga, keindahan gitu. Tapi kalau yang cowok-cowok semakin meningkat sih. Itu kalau saya lihat di Instagram itu, Instagramnya saya itu di Water Orchid, itu saya lihat persentase penerimaan anggrek itu ternyata andaikan di 100% itu cowoknya itu sekitar 45%. Oke pemirsa Unitri TV, untuk pengenalan jenis-jenis anggrek ya pada hari ini mungkin sampai di situ saja. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Walter. Oke, sama-sama. Dan nanti kita ketemu lagi bersama Pak Walter juga di episode yang lain. Dadah. Bye, selamat siang semua ya. See you.